selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Video kali ini adalah video kolaborasi lagi dengan vlogger mancanegara dan kali ini kami membahas tentang Hari Valentine ya. Jadi ini edisi khusus Valentine dan bisa dicek video teman-teman saya yang lainnya sesama vlogger mancanegara. Deskripsinya ada di linknya ada di deskripsi lengkap ya di box deskripsi, maksud saya, maaf belibet. Jadi bisa dicek deskripsi boxnya, ada link dari teman-teman youtuber mancanegara, dan silakan dikunjungi ya channelnya teman-teman saya di seluruh bagian dunia yang lain. Jadi mungkin mereka punya tradisi Valentine atau bagaimana mereka merayakan Valentine. Tapi khusus di Jerman ya, untuk orang Jerman Valentine bukanlah hari istimewa yang dirayakan. Jadi suami saya tidak merayakan dan tidak bikin sesuatu kayak memberikan hadiah atau bunga untuk istri gitu ya, itu nggak ada. Waktu saya bilang tentang Valentine, suami saya bilang itu tradisi orang Amerika, dia bilang begitu. Tapi kita banyak yang nggak tahu ya apa sih sebenarnya gitu ya, di mana tradisi ini dimulai, apa sejarahnya. Di sini saya mau sedikit membagikan ya, karena banyak orang yang cuma ikut-ikutan tradisi tapi nggak tahu sejarahnya gitu ya, atau ada yang langsung menjudge, langsung mengkritik orang-orang yang merayakan gitu ya, menganggap itu sesuatu yang haram atau sesuatu yang dianggap tidak baik gitu ya. Nah, sebelum kita cepat menghakimi ya, ada baiknya kalau kita mengetahui sedikit tentang sejarahnya ya. Nah, di sini saya belajar dari channel lain ya tentang sejarah Hari Valentine yang dimulai 2000 tahun yang lalu. Itu sejarahnya, di mana waktu itu adalah zaman Kekaisaran Romawi yang waktu itu menguasai hampir seluruh seluruh daerah-daerah di dunia ini ya. Waktu itu Kekaisaran Romawi adalah negara gitu ya yang paling kuat gitu ya militernya gitu, dan bisa menaklukkan banyak sekali daerah-daerah ya. Mungkin kita sedikit tahu ya tentang bagaimana kekuasaan Roma waktu itu ya, Romawi waktu itu. Nah, para prajurit ya yang sehari-hari ya mungkin harus berperang gitu ya, harus hidup sendiri gitu ya di tempat dimana mereka ditugaskan gitu. Mereka sebagai manusia pasti punya yang namanya perasaan ya, perasaan jenuh ya, perasaan perlu sesuatu untuk memuaskan kebutuhan emosi, kebutuhan fisik sebagai manusia normal ya. Tetapi di sisi lain ya, kaisar waktu itu Claudius kedua tidak mau gitu ya prajuritnya jadi lemah gitu ya dengan memutuskan menikah, berkeluarga. Dia takut kalau kekuatan militernya jadi melemah ya kalau prajurit-prajuritnya menikah dan memutuskan untuk berkeluarga gitu. Jadi untuk mempertahankan kekuasaannya, kekuatan militernya, Kaisar Romawi waktu itu menerbitkan suatu peraturan yang melarang prajurit-prajurit ini menikah ya, sesuatu yang tidak manusiawi sebetulnya ya, karena setiap manusia punya hak untuk jatuh cinta, untuk membina keluarga. Itu kan dari awal manusia diciptakan itu memang manusia
diciptakan berpasangan ya, bereproduksi gitu ya, karena itu memang fitrahnya manusia kan ya. Tapi karena alasan yang egois gitu ya, yang takut kalau para prajurit ini tidak lagi memfokuskan diri untuk berperang gitu ya, jadi kaisar ini menerbitkan aturan ini ya. Nah, ada seorang pendeta ya yang merasa kasihan gitu ya, yang merasa ini tidak adil ya, dan mau menolong para prajurit ini untuk menikah ya. Jadi diam-diam, walaupun dia tahu ini sangat beresiko karena melanggar aturan, melanggar hukum, diam-diam pendeta ini menikahkan para prajurit ya di gerejanya. Nah, pendeta ini namanya Saint Valentine ya. Jadi Valentine ini namanya ya, dan dia berjasa membantu ya menikahkan ya para prajurit yang waktu itu harus diam-diam, sembunyi-sembunyi kalau mau menikah ya, walaupun sebetulnya setiap orang berhak untuk jatuh cinta, untuk menikah, tapi karena aturan negara melarang, jadi harus diam-diam, dan kalau ketahuan resikonya sangat besar. Dan akhirnya ketahuan ya, dan sebagai akibatnya pendeta ini dijebloskan di penjara dan dijatuhi hukuman mati. Nah, di penjara ini sebelum dia dijatuhi hukuman mati, sempat selama dalam penjara ada seorang perempuan ya, seorang anak petugas penjara yang bertugas membawa makanan untuk Saint Valentine ini, karena sering ketemu ya, ada istilah apa sih kalau dalam bahasa Jawa ya, karena sering ketemu akhirnya ya menghabiskan waktu banyak bersama-sama, sering ngobrol gitu ya, sambil bawain makanan. Akhirnya mereka pun jatuh cinta kan, karena sering ketemu. Tapi si perempuan ini buta. Nah, suatu hari terjadi keajaiban ketika Saint Valentine menyentuh kelopak matanya si perempuan yang buta ini. Tiba-tiba dia bisa melihat ya. Jadi ada keajaiban yang terjadi dengan si perempuan ini gitu ya. Nah, tetapi sayangnya pada tanggal 14 Februari itu adalah hari di mana Saint Valentine dieksekusi ya, dijatuhi hukuman mati. Dan pada malam hari sebelum hari di mana dia harus dihukum mati, dia menuliskan surat cinta untuk kekasihnya ini, si perempuan ini. Dan di situ ditandatangani from your Valentine, dari Valentine-mu, dan itu yang menjadi sejarah ya, kenapa tanggal 14 Februari dirayakan sebagai hari Valentine. Jadi kalau menurut saya ya, kasih sayang itu dibutuhkan oleh setiap insan, setiap manusia, dan setiap pribadi punya hak untuk mengasihi dan dikasihi. Ini adalah hak yang paling dasar ya. Anak yang lahir tanpa cinta kasih akan tumbuh menjadi pribadi yang rusak, karena kebutuhan yang paling penting, yang paling dasar tidak terpenuhi ya. Jadi kita tidak perlu tidak perlu merasa malu untuk mengungkapkan perasaan cinta kasih ya. Kalau di dalam tradisi kita sebagai orang Indonesia, kita seringkali malu ya kalau kita mengungkapkan cinta kasih. Seperti kalau orang tua sama anak-anak itu kadang-kadang belum biasa ya kalau bilang sama orang tua saya mengasihi atau saya sayang sama mama sama papa gitu ya. Atau kita sama anak itu kurang sekali bilang sama anak kita, saya sayang kamu gitu ya, saya mengasihi kamu. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita membiasakan mengungkapkan cinta kasih kita kepada
anak kita dari kecil dibiasakan supaya mereka merasa bahwa mereka adalah seorang pribadi yang dikasihi, yang dicintai. Karena kalau seorang tidak yakin bahwa dirinya dikasihi, dicintai, ya, dia akan tumbuh menjadi seorang pribadi yang selalu meragukan, tanda tanya, harga dirinya. Ya, orang yang putus asa, yang merasa hidupnya tidak berarti lagi, itu karena dia merasa dia tidak dikasihi. Dan kasih yang terbesar itu adalah kasih yang ditunjukkan dengan perbuatan, ya, dengan pengorbanan. Sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya, orang yang betul-betul mengasihi kita rela mengorbankan segala sesuatunya untuk kita. Jadi buat saya pribadi, yang terbesar adalah kasih. Ya, barang siapa mengasihi, dia adalah yang paling rohani, yang paling beriman, ya, karena kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih, ya. Allah itu maha pengasih. Kasihnya yang besar ditunjukkan kepada kita dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi cinta kasih ini harus selalu menjadi bagian dari kehidupan kita, ya. Tidak selalu harus setiap tanggal 14 Februari itu hanyalah untuk memperingati seorang yang bernama Saint Valentine yang rela menolong orang-orang yang jatuh cinta, yang mau membina keluarga dengan menikahkan mereka, ya, sekalipun nyawanya menjadi taruhannya, ya. Kita seringkali merasa tidak ada orang yang mengasihi kita, tapi kita harus ingat, ya, bahwa Allah yang menciptakan kita itu sudah membuktikan kasihnya kepada kita. Dia rela melakukan segala sesuatu untuk menolong kita, untuk menyatakan kasihnya kepada kita dengan mengorbankan dirinya sendiri, ya, demi untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kasih itu menutupi segala pelanggaran dan mengampuni kesalahan. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti rela untuk mengampuni kesalahannya. Ya, jadi walaupun suami saya bukan seorang yang romantis, tapi dia selalu mau memaafkan kesalahan saya dan saya tahu dia mengasihi saya. Oke, sampai di sini video saya tentang Valentine. Bisa dilihat saya pakai baju pink dan khusus hari ini untuk edisi ini, ya, jangan lupa kunjungi video-video teman saya yang lain dari kolaborasi vlogger mancanegara. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.